Men, ya. Shalom teman-teman. Elohimers. What's up Elohimers? Wah, teman-teman ada yang kangen sama high up nggak sih? Oh, aku dengar. Ya, kita akan tanya Ceheni, Cen, kapan kita mulai high up lagi? Ya, nggak teman-teman. Tapi tadi waktu kalian maju, sebenarnya kita ini sudah high up loh. Ya kan, maju ke depan, ya sekalipun cuma 5 orang, 7 orang ya. Tapi kita mau bangun yuk culture yang bagus banget, culture yang keren banget di EYC, bahwa nggak apa-apa kalian lepasin aja. Lepasin aja roh kalian mau muji Tuhan, mau nyembah Tuhan, WL singer mau turun, mungkin pemain keyboard mau angkat keyboardnya. Nah, jangan ya. Kalau itu jangan, itu bahaya ya. Mau lakukan apa aja, mau gila buat Tuhan, do it di tempat ini. Saya sangat diberkati beberapa waktu lalu ketika Pastor Eliseba ngomong tentang worship. It's a good things, itu keren banget. Kalau angkat tangan juga tuh jangan setengah tiang gitu. Setengah tiang itu kan artinya berduka kan ya. Harusnya apa? Penuh kalau mau worship, mau nyembah Tuhan. Saya yang sudah nggak muda lagi ya, sampai benar-benar pengen gila-gilaan sama Tuhan. Sampai akhirnya minggu lalu masuk IGD ya teman-teman. Karena apa? Saking antusiasnya. Tadi waktu Stefanus ngomong tentang anak kecil, dia bisa tulus ngasih, bisa nggak mikir panjang. Seringkali ini yang buat teman-teman kita sama mau mikir ya. Seringkali kalau kita semakin dewasa tuh kita semakin mikirnya tuh semakin rumit. Benar ya? Semakin rumit. Kadang-kadang kalau mau minta angkat tangan terkadang, aduh nanti apa kata cowok saya, apa kata cewek saya. Kalau mau nangis boro-boro apalagi ya kan, malu banget. Tapi teman-teman belajarlah dari seorang anak kecil yang tadi Kak Stefanus sudah kutip, itu kalau melakukan sesuatu kadang-kadang gak mikir, polos aja. Buat Tuhan terkadang kita harus mikirnya seperti anak kecil. That's why kenapa Yesus itu suka banget sama anak kecil. Waktu ada orang yang menghalangi, anak-anak kecilnya bikin rame aja. Waktu Yesus sedang khotbah, mungkin sedang ngajar, Yesus bilang apa? Enggak apa-apa, biarin aja mereka datang sama saya. Why? Kenapa? Karena mereka tulus, mereka polos, mereka original banget. Ya sekalipun terkadang anak-anak kecil zaman sekarang ya nggak bisa dipercaya saudara ya. Kadang-kadang juga ya ada modus-modus dikit gitu kan, pura-pura nangis untuk minta sesuatu gitu kan. Tapi saya percaya sungguh teman-teman ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, datanglah seperti seorang anak kecil yang benar-benar Tuhan aku mau jadi anak kecil yang polos, yang gak mikirin nanti bayar cicilan handphone seperti apa ya, kerjaan nanti dimarahin bos, nanti urusan nanti gitu kan, nanti mungkin mau tukaran sama pacar saya karena saya lebih memilih untuk datang ke ibadah dibandingkan mungkin date di hari Minggu. It's okay teman-teman. Datanglah dengan mindset seperti anak kecil untuk mau menyembah Tuhan. Sampai sini amin. Wah mukanya serius banget ini. Ya nggak dimarahin kok teman-teman. Tapi saya suka banget ketika teman-teman maju. Dan saya juga maju juga paling depan gitu kan. Saya belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Caleb. Caleb itu keren banget, Caleb itu keren banget. Dia itu sampai di usia yang sudah sangat tidak muda lagi, sekitar hampir 100 tahun gitu kan. Dia minta tanah warisan atau bagian warisan yang dijanjikan kepada dia itu bukan di dataran rendah teman-teman. Dia minta gunung, kasih saya gunung. Ini orang lansia banget, bapak-bapak banget. Bapak-bapak pakai C, K ya, bapak-bapak. Ini sudah sangat bapak banget, sudah sangat opa-opa lah. Tapi dia mau suatu tempat warisan, legasinya itu tempat yang paling tinggi. Dan dia berkata keren banget. Kekuatanku itu masih sama seperti aku masih muda dulu. Ini orang keren banget. Sudah opa-opa tapi powernya, wah. Kalau bahasa apa ya, bukan Manado ya GPDI-nya ya, bahasa GPDI-nya, jangan kasih kendor, wah sedap, jangan kasih kendor, bakar terus gitu kan, kobarkan api Pantekosta, api Pantekosta sudah menyala, enggak kayak teman-teman ya, gitu. Oke, jadi teman-teman, come on, kita bisa lebih gila lagi. Saya suka waktu Pastor Elisabeth ngomong gini, kenapa kita buat gereja ini jauh seperti diskotik misalnya. Atau seperti tempat-tempat yang dimana konser kalian datang. Kalian kalau konser kalian belani loh. Kalau saya lihat story-nya teman-teman yang datang konser tuh sampai di depan gitu kan, kehujanan, kepanasan. Demi apa?
artisnya mereka angkat handphone, wah mereka kayak memuji dan menyembah Tuhan gitu kan, gak disuruh juga. Tapi mereka radikal banget tuh bahasa rohaninya gitu ya. Wah mereka mau lari paling depan, kalau bisa sentuh artisnya mereka pengen sentuh. Aku dulu suka ngefans banget sama JKT48 gitu kan, tuh keren banget ya. Itu namanya apa tuh fansnya? Wota, wes, kamu wota kok ya. Wota itu kan seru banget ya, mereka lari ke depan, gitu kan, benar-benar seru banget. Jadi kayak wah menarik banget. Saya bisa bayangkan, kalau anak-anak muda di EYS itu kayak Wota itu keren banget gitu kan. Mereka ngefans bukan sama JKT48-nya, bukan ngefans sama worship leadernya, tapi ngefans sama Jesus-nya yang kalian punya, yang kalian bisa sembah setiap hari. Itu menarik banget, I speak Jesus, wah itu keren banget. Kenapa teman-teman? Karena hari ini saya akan ngomong banyak tentang Yesus. Kenapa? Yesus itu penting buat kita. Yesus itu orang yang luar biasa banget, yang perlu kita ini harus habis-habisan buat dia. Jadi nggak bisa cuma sekedar, ya Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, ya kan. Tapi kamu siapa kamu ya? Terus iblis masuk, enggak namanya. Jadi Yesus ini keren banget. Nah, beberapa minggu lalu Tena sempat kutip tentang servanthood, itu diambil dari kata salah satunya adalah doulos ya. Doulos artinya budak atau terikat dengan tuannya. Saya kasih sebuah contoh, saya bisa minta tolong Aji, Ji, boleh maju ke depan Ji. Belum di briefing sebelumnya. Jaket kerennya dibuka ya. Wah, tadi keren loh Ji. Teman-teman, contoh ya, kalau Aji ini budak pada zaman itu ya, budak. Kamu budak Ji ya. Pikirkan budak. Enggak. Tapi Aji ini budak, ini adalah orang yang pada masa itu kalau budak ya, itu dijual belikan teman-teman. Ada yang mau beli Aji? Ayo penawar tertinggi siapa yang mau? Jadi benar-benar itu ditawarkan di pasar budak. Jadi orang dilelang gitu, siapa yang mau beli misalnya 200.000 misalnya. Saya mau beli Aji 200.000. Wah, murah banget hargamu Ji ya. Emangnya cowok apaan kamu ya. Jadi beli 200.000, ada lagi bilang saya mau beli karena memang tubuhnya wah kayaknya dempal, oke lah, bagus lah, ini cocok banget misalnya untuk angkat-angkat karung beras misalnya ya, contoh ya. Kayaknya saya kasih nilai lebih lagi 300.000, wah. Terus ada lagi, wah ini cukup manis lah gitu kan, cukup manis, oke, badannya bagus, ternyata waktu nyanyi suaranya juga bagus. Wah nanti bisa apa, jadi tape saya ya, tape bahasanya, radio lah. Untuk apa? Untuk nyanyiin apa, Nina boboin saya sebelum tidur mungkin. Wah saya kasih nilai lebih lagi 1 juta. Jadi penawaran terjadi begitu saja sampai nanti lelang teman-teman, yang paling gede itu yang menang. Nah, waktu menang dia menjadi pemiliknya Aji. Ya, jadi ini Aji ini menjadi dulosnya dari orang yang membeli dia. Nah, dulos itu seperti ini teman-teman. Itu terikat dengan apa namanya? Budak dengan tuannya. Jadi kita gandengan tanganmu mana Ji? Cie. Jadi kemana saja tuannya pergi, budaknya selalu ikut teman-teman. Kemana aja. Kalau misalnya tuannya capek, Ji tolong Ji pegel nih tadi. Dipijetin gitu kan. Terus Ji ini kayaknya ada gatal di sini. Tali sepatu saya kayaknya longgar Ji, tolong Ji. Loh Ji, lakuin beneran, ini beneran Ji. Totalitas banget ya. Teman-teman, seperti itu budak. Jadi seperti itu yang namanya doulos teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan ketika Aji dibeli oleh saya dan saya pemenangnya, dia akan melakukan apa saja. Bahkan nyawanya pun tidak berharga buat tuannya. Wow. Itu waktu itu belum ada hak asasi manusia ya. Tapi beneran itu seperti itu. Thank you Ji, bisa kasih tepuk tangan buat Aji. Teman-teman bisa punya gambaran enggak? Yesus itu Tuhan kita. Kita ini semua termasuk saya, kita adalah dulosnya Tuhan, Yesus. Kenapa? Karena kita sudah dibeli sama Yesus dan harganya lunas dibayar. Harusnya kita ini enggak punya masa depan teman-teman. Harusnya kita ini pasti kalau hidup ya, ujung-ujungnya itu pasti neraka. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita di atas kayu salib, dia bayar harganya lunas untuk tebus kita dari yang namanya dosa, maka kita dilayakkan untuk apa? Surga. Artinya Yesus itu adalah bos kita, pakai ki, bos you ya. Ya, ini kalau bilang Yesus thank you bos you, enggak namanya. Jadi benar-benar dia tuh Tuhan kita. Jadi kalau apa yang dia mau harus kita kerjakan.
tanpa alasan apapun. Harus taat teman-teman. Cuma menariknya, cuma bagusnya, cuma baiknya Tuhan kita itu terlalu baik sih. Kadang-kadang kita nggak taat pun kita nggak diusir teman-teman. Tadi kalau seandainya Aji waktu aku suruh, Aji ikat tali sepatu, Aji nggak mau. Bisa-bisa saya bunuh sekalipun, maaf kata ya, saya bacok sekalipun nggak masalah. Karena apa? Dia sudah saya beli dan dia nggak punya harga, harganya ditentukan oleh saya sebagai tuannya. Sampai seperti itu Tuhan, sampai seperti itu istilah doulos yang dipakai teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman bisa paham, bisa mengerti bahwa doulos itu sebegitu rendahnya, sebegitu tidak berharganya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat menghargai kita. Kalau kita tuannya iblis, teman-teman pasti enaknya di awal. Ujung-ujungnya pasti gak enak. Iblis tuh gitu, promosinya tuh di awal tuh manis banget. Udah gak usah hidup kudus, udah ya lakuin ini aja, enak kok. Iblis gitu. Udah gak apa-apa free sex aja sebelum nikah, coba aja test drive. Jangan sampai beli kucing dalam karung misalnya gitu kan, udah gak apa-apa. Enak, iya awalnya enak. Tapi begitu ternyata hamil, bingung kan. Padahal apa? Engkau masih anak sekolah. Bingung gitu. Sekolah, sudah punya anak, sudah punya istri. Stres teman-teman. Tapi iblis promosinya keren banget di awal. Udah ikut saya aja, kamu pasti kaya, kamu pasti diberkati banget gitu kan. Ke Gunung Kawi lah gitu kan. Ke apalagi tuh, ke dukun lah. Masih ada yang pecat dukun ya? Ya saya berdoa enggak ya. Ya itu pendahulu kita lah ya. Oke teman-teman, itu baru permulaan, waktunya nggak jalan timernya. Oke. Nah sekarang kita belajar sesuatu hal. Saya cuma 3 poin aja, cepet banget. Saya berdoa ini menjadi sebuah langkah praktis buat setiap kita. Saya kasih judul message saya adalah Who the Greater. Benar ya pengucapan saya ya. Siapa yang terbesar? Teman-teman kalau ditanya siapa yang mau jadi terbesar? Siapa yang mau kalau punya usaha itu usahanya jadi besar? Wah, siapa yang mau kalau misalnya jadi penyanyi bisa terkenal? Wah, kok mau kok? Wes, puji Tuhan ya. Siapa yang mau misalnya kalau bisnisnya jadi banyak cabangnya? Wah, mie ayam di mana-mana ya teman-teman ya. Wah, saya percaya semuanya pasti pengen jadi besar. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang nggak mau kalau ditawarkan untuk besar. Minimal juga gini teman-teman, kalau yang sudah bekerja mau nggak gajinya semakin besar? Mau, amin dong, itu luar biasa, amin. Siapa yang nggak mau? Pasti mau ya. Jangan dosanya aja yang semakin besar tapi Enggak gitu ya teman-teman ya. Nah menarik sekali bahwa kita semua pasti pengen besar teman-teman. Nah beberapa bulan enggak sampai bulan ya. Beberapa minggu ini saya lagi nonton satu drakor keren banget sih. Enggak tahu ya ini selera saya ya. Itu namanya Kingland. Ada yang ngikutin? Para pencinta drakor angkat tangan. Yang gak angkat tangan gak apa kok, cowok-cowok kak gengsi, gak apa angkat tangan dalam hati aja ya. Ya itu seru banget, itu bercerita tentang hotel gak salah ya, King Hotel ya. King Hotel dan yang membuat saya tertarik banget adalah ada satu pemerannya cewek namanya siapa ya? Siapa? Sarang, itu saya tahu banget. Sarang namanya ya, Sarang ya. Saya paling tidak bisa hafal nama-nama pemain Korea atau peran-perannya apa, namanya siapa nggak ngerti. Pokoknya ya yang penting cantik aja ya udahlah saya tonton gitu ya. Teman-teman dan ceritanya bagus pasti nonton. Nah itu menarik banget cerita tentang seorang Sarang yang dia punya impian menjadi seorang hotelier ya kalau nggak salah ya. Seorang pokoknya yang bekerja di hotel lah. Dan dia belajar banyak tentang hotel yang namanya Hotel King ini. King Hotel ini. Dia belajar banyak, tapi menariknya waktu dia masuk ke situ dia cuma lulusan diploma aja, D2. Padahal biasanya masuk ke situ tuh harusnya minimal S1, sarjana ya.
Tapi dia cuma punya pendidikan, tingkat pendidikannya cuma D2 doang atau diploma aja. Singkat cerita, dia akhirnya diterima karena dia punya pribadi yang cukup menarik, unik banget. Akhirnya diterima di situ, yaitu pas skenario ya, skenario dari penulis ceritanya. Sampai akhirnya dia memulai bekerja itu hanya sebagai pelayan yang tidak terlihat atau mungkin pelayan hotel yang cuma ngelapi ada mereka punya kayak tempat gym di situ, ngelapi keringatnya orang-orang yang nge-gym di situ. Jadi sangat-sangat nggak keren banget, tapi dia lakukan terbaik. Nah, mereka tuh punya slogan apa namanya? Herme ya? Apa aja itu? Ada yang ngerti tuh? Ya, Hermes bener ya? Apa nggak kedengeran? Hermes ya, gitu kan, senyum gitu kan. Pokoknya kalau apa senyum gitu ya. Bagus banget, menarik banget ya. Saya nggak lanjutin, saya nggak mau spoiler ya teman-teman, kalau mau suka nonton sendiri. Nah di situ saya belajar satu hal tentang yang namanya melayani, servis, pelayanan, ternyata itu penting banget. Apalagi buat institusi tertentu atau mungkin hotel, itu penting banget. Kalau teman-teman nginap di hotel bintang 1 ya kalau mungkin teman-teman ada yang pernah nginap di hotel, itu akan beda pelayanannya dengan hotel bintang 5. Ya kalau di Abu Dhabi itu katanya hotelnya bintang 7. Ya saya nggak tahu juga rasanya hotel bintang 7 seperti apa. Tapi hotel bintang 5 aja udah keren banget gitu kan. Itu beda banget. Jadi kalau hotel bintang 1 ya saudara datang ya cuma datang aja. Teman-teman datang ya masuk aja bawa koper gitu. Mungkin cari resepsionisnya kadang-kadang nggak ada di tempat gitu kan. Bentar mas lagi ke toilet gitu ya. Kadang-kadang atau bukan ada tulisan lagi sholat ya. Nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau hotel bintang 5 teman-teman masuk jangankan baru turun mobil aja sudah disambut. Pak kopernya saya bawakan pak, wah ya kan langsung pak silakan ke tempat ini, wah dikasih apa, dikasih handuk, dikasih minum, welcome drinknya dikasih gitu kan, diantar sampai ke resepsionisnya, diantar bahkan sampai kalau mau ke toilet juga diantar, enggak ya teman-teman ya, enggak diantar ke toilet juga ya, tapi servisnya bagus banget, beda. Nah teman-teman kalau ditanya kira-kira mau memilih yang mana, pasti memilih servis yang terbaik, betul apa betul? Pasti yang terbaik, cuma masalahnya uangnya juga menentukan ya teman-teman ya. Ada duit berarti ada servis yang jadi kerja sungguh-sungguh ya teman-teman ya supaya bisa nginep di hotel bintang 5. Bukan itu poinnya, tapi menarik sekali karena ada servis yang menarik orang jadi ingin ke tempat itu. Nah saya nggak tahu, harusnya saya janjian juga, saya sempat searching ya. Ini nggak bermaksud untuk memuji perusahaan ini, tapi menarik sekali ketika saya coba searching, saya coba cari tahu nih bank terbaik di Indonesia, 10 bank terbaik di Indonesia. Ya, waktu saya cari ternyata menurut majalah Forbes gitu kan, itu adalah majalah keuangan di Amerika yang membahas tentang usaha-usaha bisnis dan sebagainya itu, mereka menulis salah satu bank terbaik di Indonesia di tahun 2022 itu adalah Bank BCA. Saya nggak tahu benar apa salah. Benar ya? Benar ya Yos? Yos juga nggak tahu katanya. Enggak. Benar ya? Bank BCA. Teman-teman saya tahu pasti ada dari antara kalian yang pernah jadi nasabah Bank BCA. Benar ya? Nggak tahu ya? Saya nggak tahu tapi saya pernah menjadi nasabah Bank BCA. Bahkan juga sampai sekarang masih menjadi nasabah Bank BCA. Tapi menarik sekali ditunjukkan ada beberapa bank situ, Bank BCA menempati urutan yang pertama. Bahkan ketika saya coba cari lagi perusahaan kira-kira apa ya perusahaan terbaik atau tersukses di Indonesia. 10 aja saya cari lagi, ternyata yang pertama perusahaan terbaik di Indonesia itu yang menduduki peringkat pertama itu Pertamina. Habis itu PLN, nah yang ketiga Bank BCA lagi. Nah ini bukan memuji Yosua ya dan teman-teman care BCA, enggak. tapi menarik sekali, ada apa dengan BCA itu. Nah, tapi saya tahu bahwa sekali lagi mereka punya servis yang menarik. Pelayanan mereka juga bagus. Saya nggak tahu gimana caranya, saya boleh minta tolong Yosua bisa maju? Ini spontanitas banget teman-teman, boleh Yos? Ya, kasih contoh ke kita.
Kalau BCA itu gimana sih kalau pertama kali pelanggan masuk, pelanggan ya, customer gitu ya masuk dari depan sampai akhirnya ke mejamu tuh apa aja yang dilakukan? Kalau di BCA itu kita ada namanya itu smart solution. Jadi semua dari security, dari frontliner semua itu kita dibekali dengan namanya itu smart solution. Jadi smart solution itu panjang sih kepanjangannya. Pokoknya intinya singkatnya adalah kita utamakan nasabah. Jadi apapun kebutuhannya kita harus tanggap. Pertama S itu sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti. Itu sih lebih dari yang pertama harus sigap dulu. Sigap. Sigap itu maksudnya siap. Jadi begitu ada nasabah datang ya kita harus sikapnya harus nyambutnya harus siap. Jadi enggak asal gini harus saya gini ya gini terus benar-benar nyambut sampai gini. Tuh. Ada enggak. Jadi SOP-nya memang harusnya kayak gitu. Harus yang benar-benar saya gini selamat pagi sampai gini. Itu. Jadi kita merajakan nasabah lah. Oh, oke, yang kedua tadi? Menarik ini gimana nih? Menarik itu jadi kita selain dari cara nyambut juga kita harus, maksudnya menarik itu dari segi appearance ya, dari penampilan pasti. Terus cara yang ketiga itu A itu antusias ya, gitu begitu ada nasabah datang ya kita harus antusias, apapun permasalahannya dia datang itu bawa keluhan apapun ya tetap kita harus, ya Pak selamat pagi dengan saya Yosua, ada yang bisa dibantu, ya kita empati dengarkan dia ngomong apa. Antusiasnya gitu. seperti itu ya? Oh, bukan yang Elohimers gitu ya, enggak ya, itu lebah ya. Oke. Terus tiga poin itu yang penting ya. Terus yang pasti R sih, yang paling diutamakan ya di R-nya, di ramahnya. Ramah, wah. Itu harus nomor 1. Nomor 1, ramahnya itu seperti apa sih Yos? Kalau misalnya nih saya yang datang, ini tadi coba kalau saya customer. Oh ya. Ya. Contoh ya teman-teman nggak apa ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk dulu Pak. Oke, saya duduk ya. Oke, gimana? Dengan saya Yosua, ada yang bisa dibantu? Oh ya, ini Mas ATM saya ketelan. Oh, ATM-nya Nggak ketelan. balik-balik. Oh ya, kalau boleh tahu ketelannya kapan kemarin? Ketelannya kira-kira sebulan yang lalu Mas. Oh, sebulan yang lalu. Iya. Baik, oke. Gimana? Saya boleh pinjam KTP sama buku tabungannya dulu ya, saya cek datanya dulu. Iya, oke. Oke. Nah nanti setelah kita tanya gitu kita verifikasi, kita sambil tunjukkan empati juga. Terus, empati itu kayak gimana sih? Empati ya misalnya. Kalau saya curhat gitu, Mas ini gimana sih kok ATM saya ketelan sudah lama sebulan, terus ini saya dimarahin sama istri saya loh Mas ini. Nggak bisa ngambil duit jadi saya harus ngutang sana sini, itu juga didengerin juga? Iya kita pasti didengerin? Iya. Wah. Jadi kita pasti harus dengerin terus dari apa yang keluhannya nasabah ya. Kita, boleh nggak kalau misalnya kalau EYC ada tim konselingnya gitu, teman-teman BCA boleh nggak ya? Boleh. Yang nangani ya, oke. Tinggal kasih Alkitab aja ya dikit ya, pengertian Alkitab, oke. Oh kayak gitu sampai segitunya. Kalau marah-marah pun? Ya kalau marah pun tetap kita nggak boleh marah ya, kita harus tetap merendah. Iya. Wah. Harus tetap merendah tetap ya. Oh iya Tapi Pak. pernah Kak, maaf ya, kalau misalnya ada yang sampai kayak gini-gini gitu. Oh enggak pernah. Terima Pak, gitu enggak pernah ya. Enggak pernah. Kalau seandainya ada yang kayak gitu, kira-kira gimana? Ya, tetap kita tetap maaf ngomong maaf. Oh, oke. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, selalu kayak gitu. Pak Satpam gitu ya, enggak ya. Ya pasti satunya datang nanti. Oh gitu ya, langsung ya. Oh, oke. Ketemuan sama saya Pak ya di luar nanti Pak ya gitu. Saya ini oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya, pas di awal itu ya. Oh, oke. Jadi, untuk di service receptionnya kita utamakan harus nomor 1 penyambutan harus paling utama lah istilahnya buat nasabah. Wah, tapi aku percaya asar-asar kita keren banget kok. Yes. Oke. Thank you. Yos, kasih tepuk tangan lagi Pak Yosua. Ya. Ya, teman-teman, ternyata salah satu hal yang menarik banget ketika kita melayani seseorang dengan baik, dengan ramah, tadi ada sikap, ada antusias, ada attitude-nya juga bagus, menarik. Saya percaya orang pasti akan kembali lagi ke situ ya. Sekalipun saya tahu Karen Kitchen ya, itu viral juga ya. Itu saya nggak tahu gimana caranya kita makan dimarah-marahin sama pelayannya. Tapi aku percaya gini, kalau pelayanannya baik, kita pasti akan datang lagi. Ya, saya percaya juga kalau EYC, teman-teman Aser, wah ramah-ramah, ketua-ketua care-nya juga ramah, pelayan-pelayannya juga ramah, tadi ya murah senyum, pasti balik lagi ke EYC ya. Nah teman-teman, kita akan belajar tadi tentang hal ini.
Kita akan buka sama-sama di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Intronya panjang banget Kak, iya. Tenang aja, poin saya pendek soalnya ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kayaknya enggak, kayaknya teman-teman enggak amin ini. Boleh enggak kita baca sama-sama? Ya, sama-sama yang kita baca ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Tuhan dan setiap kita yang percaya berkata, ya, jadi semuanya kita pengen naik. Ternyata firman Tuhan juga ngomong hal yang sama. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak turun. Itu janji firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau mau naik ternyata ada syaratnya. Apa itu? Ada kata-kata ini. Kau lakukan dengan setia. Setia apa yang dilakukan? Mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kata setia di dalam KBBI dikatakan seperti ini, berpegang teguh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakan, ia tetap memenuhi janjinya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang saya pengen sharing buat kita semua. Semoga ini cepat banget dan praktis banget buat setiap kita. Dan saya percaya teman-teman yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan mungkin yang sudah tidak bekerja lagi ya, ketika melakukan 3 prinsip ini, saya percaya banget kalian pasti akan naik dan tidak turun. Kalian pasti akan dicari sama semua orang. Kalian pasti akan dibutuhkan dan pasti disukai sama semua orang, dimanapun kalian ditempatkan. Cuma 3 prinsip ini. Yang pertama sama-sama kita belajar, yang pertama yaitu ini harus jadi mentalitas kita dan jadi prinsip buat kita. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi poin yang pertama, untuk kita mau belajar menjadi orang yang naik dan tidak turun, ya, menjadi kepala dan bukan ekor, mindset ini harus kita punya. Kita kerjakan apapun yang saat ini kita lakukan, mau itu belajar, mau itu kuliah, mau itu menjadi seorang anak di rumah, mau itu menjadi seorang karyawan, mau itu menjadi seorang bos atau bisnismen sekalipun, selalu punya mindset ada lagi nih, melakukan segala sesuatunya bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Oke, sampai di sini nangkap ya? Ya, kita buka ayatnya di Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. I speak Jesus gitu. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Menarik sekali, lakukan apa saja, mau belajar, mau tadi bisnis, mau kerja, mau kuliah, mau nyanyi di kafe, main musik, apapun yang kalian kerjakan, lakukan semuanya buat Tuhan. Nah, waktu kita punya mindset seperti itu teman-teman, ketika kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka percaya atau tidak, kita mengerjakan segala sesuatu itu di luar batas limit kita. Kita sudah nggak main yang namanya gini, ya udah saya cuma digaji 500.000, saya kerja sesuai dengan gajinya aja 500.000. Ya udahlah, saya cuma sekolah di sekolah yang bukan sekolah favorit ya, sekolah yang biasa-biasa aja, ya udah saya nggak perlu pinter-pinter amat, jadi biasa-biasa aja. Ya udahlah, saya mungkin masuk di tim basket daripada sekolah tersebut, ya udahlah main biasa-biasa aja. Teman-teman, kalau mentalitas kalian melakukan segala sesuatu menurut ukuran manusia atau dibayar berapa, itu biasanya lebih parah lagi. Dibayar segini, udahlah kerja sewajarnya. Udahlah segini aja, gak usah kasih effort lebih. Maka percayalah,
ya kamu nggak akan pernah kemana-mana, akan di situ aja. Nah teman-teman, saya mau sedikit cerita. One day suatu kali sebelum saya melayani Tuhan atau menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan full time, saya bekerja di salah satu toko buku namanya Metanoia. Jadi itu tahun berapa ya? Lama banget lah pokoknya ya, 2002 kali, 2004 ya. 2004 kalau nggak salah. Saya bekerja di sana sebagai salah satu karyawan yang menjaga counter kaset. Ya. Ada yang tahu kaset? Masih tahu kaset ya? Jadi kaset teman-teman, jadi kaset ada, CD ada. Saya jaga sebuah counter di situ. Jadi nggak gede, jadi sebuah counter. Nah menariknya sebenarnya tugasnya cuma jaga counter aja. Kalau ada seseorang customer yang datang dan membeli CD atau kaset, ya udah kita layani. Cari lagu apa? Nah suatu kali ada seorang customer itu ngemesin banget, jengkelin banget gitu kan. Jadi dia pernah mencoba kaset. Nah kita nih salah satu servisnya waktu di toko itu, di toko Metanoia. Kalau ada yang mau dengerin misalnya, oh saya lagi mau cari lagunya misalnya ya GMB atau True Worshippers gitu kan. Bisa tolong nggak puterin? Nah kita nih ngelayani, kita puterin satu kaset. Kaset teman-teman. Jadi kalau misalnya side A gitu kan, di lagu nomor 3 puterin. Nunggu lagu nomor 3 baru kita play, baru denger. Gimana Pak, suka nggak? Aduh nggak suka. Ganti-ganti. Itu sampai terkadang 10 orang, 10 bukan 10 orang ya, 10 kaset, 20 kaset. Yang bikin jengkelin lagi adalah gini, ujung-ujungnya nggak beli. Nah, yang pernah kerja dan tahu ya, ada customer kayak gitu bisa katakan aduh, ya, ngemesin banget kan. Dan itu sering kali terjadi gitu. Dan kita cuma sekedar melayani atau melakukan ketika orang minta. Biasanya minta lagu JBCC, ya udah kita layani. Nah saya punya partner ya, saya punya teman waktu itu teman yang sama-sama kita bekerja di situ. Itu dia cuma melayani, melakukan tugasnya aja. Kalau customernya minta lagunya JBCC, ya udah dia kasih lagunya JBCC. Mau coba, aduh Pak kasetnya rusak, tape-nya rusak Pak. Coba CD-nya aja Pak. Oh ya udah coba CD-nya. Kan bisa lebih gampang ya. Kalau sudah kayaknya karyawan lain customernya mau beli yang lain, oh Pak ini lebih bagus Pak daripada ini. Jadi diusahakan supaya apa? Nggak nyoba-nyoba karena malas nyoba-nyoba. Jadi ya udah penjualannya dikit. Kita juga nggak pernah target teman-teman. Saya nggak pernah target juga sama pimpinan saya atau bos saya. Tapi menariknya saya nggak tahu kenapa saya suka banget lagu, saya suka banget musik. Sehingga semua lagu ya, koleksi yang ada di toko Metanoia itu nggak gede sih konternya ya, cukup ya letter L cukup gede juga ya. Itu saya pelajari semua. Jadi dari lagu yang dangdut ya, rohani, koplo rohani itu teman-teman ada gitu kan. Terus lagu Padang Pasir gitu kan. Terus lagu apa lagi, lagu rock, metal dan sebagainya itu saya pelajari semua. Jadi kalau saya tahu ada customer tertentu anak muda, saya akan tawari itu semua lagu-lagu yang sesuai dengan genrenya dia kira-kira. Oh suka rock, oke, saya punya ada, saya keluarin satu set itu. Kan Niki tahu banget itu. Saya keluarin semuanya, saya tawarin semuanya sama dia. Dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menariknya gini, bos saya datang dan berkata gini, kok penjualan kaset ini dari counter ini kok naik ya? Kok ada penambahan ya? Padahal sebenarnya ya saya kalau mau jual biasa aja ya nggak apa-apa juga, biasa aja gitu loh. Ya udah dia minta apa saya kasih gitu aja. Tapi saya bisa tawarin banyak buat customer ini milih. Sekalipun saya tahu dia palingan cuma beli satu doang. Tapi ada kesenangan, ada kesukaan. Nah teman-teman saya mau kasih tahu satu tips yang menarik banget ini. Ketika kita bekerja atau melakukan segala sesuatu itu bukan karena order atau mungkin job desk kita saja, tapi karena kita punya gairah untuk melakukan itu yang pertama. Terus kita tahu kita mengerjakan itu bukan buat bos kita tapi buat Tuhan. Percayalah promosi akan datang buat kita. Saya mau cerita satu hal. Saya kenal Tena itu bukan karena tiba-tiba saya ketemu Tena terus, Ten boleh nggak saya bantu Tena melayani di Surabaya? Enggak teman-teman. Teman-teman tahu kenapa? Bos saya, sampai saat ini kita kenal baik, sampai saat ini kita baik banget. Saya respect banget sama ini orang gitu. Dia yang menawarkan saya kepada Tena.
Dan saya punya karyawan ini. Oke banget. Saya nggak mau promosikan diri ya teman-teman ya. Tapi ini yang benar-benar dilakukan oleh bos saya waktu itu. Dia bisa bekerja sama Athena. Waktu itu saya ingat waktu di Surabaya kita buat satu ministry namanya Troase ya, Triple C, City Care Community ya, kita memfasilitasi City Harvest waktu itu untuk Bible Study di sana dan saya jadi karyawannya Athena waktu di sana. Padahal teman-teman pimpinan saya ini atau bos saya ini merasa bahwa dia butuh banget saya. Tapi dia punya satu hal yang sampai saat ini saya selalu ingat. Saya nggak mau semua karyawan saya yang ada di toko ini selamanya jadi karyawan. Mereka harus naik, mereka harus punya sesuatu. Apalagi kalau yang berpotensi harus keluar dari toko ini. Padahal sebenarnya nyaman juga di situ, enak juga, sudah tahu semuanya. Tapi keluar dari situ hanya gara-gara apa? Direkomendasikan. Karena apa teman-teman? Melakukan tadi pekerjaan yang remeh-temeh tadi. Buat Tuhan, bukan buat bos saya. Promosi datang. Saya nggak pernah kasih CV sama Athena. Tolong CV saya ini, itu baru 6 bulan setelah saya kerja atau bantu Athena dalam pelayanan, baru Athena interview saya. Ya, baru nanya, "Duh, kamu tuh dari mana? Kamu itu asalnya dari mana sih? Kamu dulu sekolah di mana?" Itu baru. Tapi karena apa teman-teman? Tadi setia. Karena melakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita cinta Tuhan banget, kita tahu Yesus, kita cinta banget sama Yesus. Percayalah, kita nggak mungkin bilang gini, kalau Tuhan minta sesuatu dari kita nggak mungkin kita nggak kasih sama dia. Pacar kita minta sesuatu dari kita aja, kita berusaha sedemikian rupa untuk apa? Memenuhi keinginannya, betul ya. Mau pinjem lah sama teman yang lain lah, bodoh amat. Yang penting apa? Dia minta sesuatu tak kasih. Karena apa? Cinta. Cinta itu bisa buat orang menjadi, jawab sendiri ya, mau gila, mau bego, mau bodoh, terserah lah ya, mau buta, terserah lah ya. Itu kekuatan dari sebuah cinta ya. Yang kedua teman-teman, tips yang kedua adalah setia dalam hal kecil dan milik orang lain. Nah, seringkali kita ini masa bodoh atau mungkin kita menganggap wah ini kan barangnya kantor. Nah, ini kan fasilitasnya sekolah. Jadi apa yang terjadi? Kita lakukan seenaknya kita. Kita lakukan ya udahlah, ini kan bukan punya saya. Padahal sebenarnya kalau kita menganggap barang yang saat ini kita miliki, sekalipun itu diberikan sama orang tua kita, kamu nggak perlu repot untuk beli handphonemu, ya kan? Nggak perlu kerja keras, cukup minta aja dan orang tuamu bisa kasih. Harusnya dijaga. Itu fasilitas yang diberikan kepadamu. Jangan, ini kan uangnya orang tua. Teman-teman yang belum kerja dan punya handphone, ya tak kasih tahu teman-teman. Itu kalau bisa beli handphone dengan uang sendiri hasil kerjaan, kira-kira kalau bisa tuh di casingin ya. Bila perlu ditutup semuanya ya kan, semua casing lengkap semuanya. Kalau mau taruh juga diperhatikan lagi ini debu enggak gitu kan. Kenapa duit sendiri? Coba kalau dibeliin bokap sama nyokap, sodok bokap sama nyokap. Bapak sama ibumu di rumah misalnya, taruh asal geletak. Handphonemu di mana? Hilang, ya wis lah hilang tuku maneh. Ya lo papa, enak gitu kan. Tapi kalau kamu beli sendiri, beda banget. Kamu memperlakukan handphonemu beda banget. Kamu jaga banget. Ya, sama kayak cinta ya. Kalau kamu susah banget mendapatkan orang tersebut, pasti kamu jaga banget. Jangan sampai lecet ya. Teman-teman. Jadi setia dalam hal yang kecil dan milik orang lain. Ayatnya di mana Kak? Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, kita tahu contohnya banyak banget teman-teman, contoh di dalam Alkitab orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Contohnya adalah yang sangat terkenal adalah Daud. Daud sebelum jadi raja dia cuma jadi apa? Gembala domba. Betul ya? Gembala domba.
Puji Tuhan kalau domba-dombanya itu ada 1.000. Domba-dombanya cuma berapa biji? 2 biji doang. 2 ekor doang. Tapi dia totalitas. Dia jaga domba-dombanya sekalipun apa yang terjadi, sekalipun singa dan beruang harus dihadapi oleh Daud. Tapi tahu nggak teman-teman, karena dia tahu banget ini domba harus dijaga, sekalipun kalau diterkam sama singa bodoh amat, tadi ya sekali lagi ya, kalau mau bodoh amat nggak apa-apa, orang tuanya ngerti, iya nak kamu masih kecil, kamu masih muda, kamu masih kemerah-merahan, singa itu kan pasti jauh lebih ganas dibandingkan kamu, oh iya nggak apa-apa, mati satu nggak apa-apa nanti papa kasih lagi, bisa kayak gitu teman-teman, tapi Daud nggak kayak gitu. Daud tanggung jawab banget. Daud jaga banget nih sekalipun 2-3 ekor. Itu mau diterkam sama beruang. Bukan beruangnya Marsha and the Bear ya teman-teman ya. Itu kan cute banget ya, enggak ya. Tapi sekalipun mau diterkam sama beruang, mau diterkam sama singa. Dia belani banget, dia jaga banget. Dia hajar itu singa, dia hajar itu beruang. Tapi dari situ teman-teman tahu. Nah ini menarik banget. Saya punya quote yang menarik banget. Promosi itu teman-teman, sebelum kita sampai ke Daud ya, promosi itu atau kita dapat promosi itu ada lagi nih teman-teman, persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau mau teman-teman mau dapat promosi, mau dimanapun, di pekerjaan, di sekolah ya, sebagai ketua OSIS, masih eksis nggak ya? Ketua OSIS masih pengen nggak sih teman-teman jadi ketua OSIS? Atau mungkin mikir, wah ribet banget jadi ketua OSIS. Ya, atau mungkin jadi apapun teman-teman. Kalau mau mendapatkan promosi, itu syaratnya cuma 2 ini. Yaitu apa? Persiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan datang, teman-teman gak siap, lewat. Nah Daud tuh contoh yang tepat banget. Persiapan bertemu dengan kesempatan, promosi datang. Ya kan, teman-teman tahu? Kalau Daud gak bunuh Goliat, dia gak bisa tuh dipromosikan jadi raja. Dia gak bisa tuh diperhitungkan sebagai seorang muda yang keren banget. Promosinya adalah ketika dia bunuh Goliat. Pertanyaannya, kalau Daud seandainya tidak melatih dirinya bunuh singa dan beruang, bagaimana mungkin dia bunuh Goliat yang tingginya 8 meter, nggak salah ya 8 meteran. Gak mungkin teman-teman. Harus ada apa? Latihan dulu, praktis kecil-kecil dulu. Jadi teman-teman, kalau mau latihan, nah ini bukan promosi sekali lagi, tapi tempat terbaik kalau untuk bisa latihan adalah di dalam pelayanan. Nah itu tempat terbaik kalian bisa melatih diri kalian ya. Jadi sekali lagi 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dikatakan seperti ini. Daud berkata kepada Saul waktu dia bertemu sama Saul dan mau menghadapi Goliat, dia berkata kepada Saul seperti ini, hambamu ini biasa mengembalakan apa? Kambing domba ayahnya. Apabila singa datang atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Jadi Daud sudah terlatih. Oleh sebab itu dia siap. Waktu datang kesempatan, promosi datang buat hidupnya dia. Lukas 16 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri? Ya teman-teman. Yang ketiga, dengan cepat yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang menjadi kepala, siapa yang mau naik, ini menarik. Dia harus melayani. Jadi siapa yang mau memimpin harus melayani. Melayani adalah gini teman-teman, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Tadi Yosua bagus banget dia ngomongin tentang behind the scene-nya BCA ya. Sekalipun dimarahin, dikomplain, dia tetap apa? Ramah. Artinya apa? Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia. Saya tahu pasti dia mangkel banget, pasti dongkol banget. Aduh, kalau saya Thanos langsung hilang sekalian kan orang itu kan. Tapi masalah bukan Thanos sih Yosua gitu kan. Tapi yang terjadi adalah apa? Dia tetap ramah teman-teman. Dia menyangkali keinginannya, dia menyangkali emosinya. Untuk supaya apa? Tadi tetap melayani customernya dengan ramah. Nah ini menarik banget ya. Sekali lagi pelayanan itu menempatkan orang lain di atas kepentingan kita. Selfless banget. Jadi teman-teman yang melayani ya sekali lagi
kita melayani Tuhan dan kepentingan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Saya minta teman-teman worship leader, singer, pemain musik untuk bisa naik. Markus 10 ayat yang ke-43 dikatakan seperti ini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, who is greater, siapa yang terbesar, barang siapa yang ingin menjadi besar, situ dikatakan, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah dia menjadi pelayanmu. Yang pelayanan itu belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi yang mengasihi Tuhan enggak bisa enggak, dia pasti melayani. Amin. Kalau teman-teman bilang, saya mengasihi Yesus, saya cinta banget sama Yesus, saya jatuh cinta sama Yesus. Harusnya salah satu ekspresi kita adalah terlibat untuk melayani. Saya akan tutup dengan cerita ini teman-teman sebelum kita selesai. Kemarin kalau nggak salah ya sempat ada fellowship gitu kan, fellowship teman-teman VJ, EYC ya, teman-teman lihat beberapa kali kalau ada e-news dan sebagainya ada VJ yang muncul, terus saya iseng aja nanya beberapa teman-teman yang masih tetap melayani sebagai VJ. Saya bertanya salah satunya sama tadi ya Jocelyn Agape. Saya bilang, kamu ingat gak dulu waktu kamu memulai pelayanan sebagai VJ? Dia bilang, kurang lebih waktu masih SMA. Terus sekarang kamu masih tetap VJ? Iya masih tetap Kak. Kenapa? Aku suka aja jadi VJ. Bahkan dari SMA ya dia sudah melayani sebagai VJ. Tahun ini bakal nikah ya. Dan aku tanya, sudah berapa lama kamu melayani? Sudah kurang lebih 8 tahunan. Lama banget juga ya, nggak terasa gitu loh. Terasa banget sih sebenarnya ya, cuma sudah cukup lama. Tadi saya sempat juga tanya sama Dev, saya mention, saya nggak mungkin suruh Devi ngomong ya. Saya mention aja, Bang Dev kamu jadi usher sudah berapa lama? Hampir 15 tahun Kak, dari SMA juga. Lama banget gitu kan, SMA udah melayani. Kalau mungkin teman-teman tanya kayak Ko Yohan, Ceheni, pasti jauh lebih lama lagi. Ininya gini teman-teman, yang saya tahu waktu saya tanya sama Jocelyn, kira-kira ada nggak sih dari pelayanan itu yang kamu bisa pakai di kehidupan nyatamu, dalam kehidupan bekerjamu, dalam kehidupanmu sehari-hari? Dia bilang ada. Dia cerita A, B, C, D. Bahkan teman-teman waktu itu teman-teman EYC TV yang terlibat di e-news dan sebagainya, hampir semuanya masuk Ilkom kalau nggak salah. Hampir semuanya masuk Ilkom. Ya, nggak tahu kenapa, ya mungkin karena mereka merasa bahwa itu passion mereka, sehingga mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, masuk ilmu komunikasi. Ya, hampir semuanya, termasuk Redo ya nggak salah. Kamu Ilkom ya Dok ya? Ya Redo, Yolanda juga Ilkom. Tina, kalau ada Tina juga Ilkom waktu itu jadi VJ, terus Jose juga Ilkom. Banyak semuanya yang akhirnya mengambil ke situ dan banyak dia cerita, ya saya lebih bisa pede bicara Kak, ada sesuatu yang saya pelajari, ada manfaatnya. Dan saya bersyukur bahwa pelayanan ternyata bisa bantu teman-teman untuk bisa mengeluarkan apa yang kalian miliki saat ini, potensi yang kalian miliki untuk lebih diasah. Jadi pertanyaannya mengapa kita harus melayani? Yang pertama teman-teman, pelayanan itu atau melayani itu mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri buat kita. Kita dikasih kesempatan sebesar-besarnya untuk bisa mengembangkan talenta kita. Yang kedua, kenapa kita harus melayani? Karena melayani itu membuat kita tetap bisa rendah hati. Membuat kita bisa rendah hati. Teman-teman mungkin waktu yang sudah bekerja, mungkin ya di kerjaan kalian manajer. Tapi waktu kalian masuk dalam pelayanan, mungkin cuma GA aja. It's okay. Itu bisa ngajar kalian bahwa kalian tetap harus rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu yang Tuhan suka. Yang ketiga, melayanin itu sebenarnya teman-teman memproses karakter kita untuk jadi lebih baik. Pasti ada gesekan, pasti. Pasti ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti ada.
tapi itu bagus buat kita untuk kita jadi pribadi yang lebih kuat. Kalau kita di gereja aja nggak kuat, nggak tough, percayalah di luar sana itu jauh lebih jahat, jauh lebih kenceng godaannya, tantangannya jauh lebih berat teman-teman. Ketika kita melayani, kita sudah belajar untuk tough, dimarahin sedikit, ya, di mungkin kritik sedikit, it's okay, itu bagus buat kita, para teman-teman yang sudah mungkin melayani. Karena apa? Itu melatih kita. Amin. Saya cuma itu aja yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua. Saya berdoa itu menjadi berkat buat setiap kita. 3 poin aja. Kalau kita mau naik dan tidak turun, yang pertama lakukan semuanya untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil dan milik orang lain. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mau menjadi pemimpin, dia harus mau melayani. Mari sama-sama kita berdiri. Kita angkat satu pujian ini, bahkan ini menjadikan doa kita